Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rijo Ramadan Ribiawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan membahas praktikum basis data 2, yaitu interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Sebelumnya, praktikum ini telah dibahas bersama Bapak Rengga Asmara selaku dosen pembimbing kuliah database lanjut. Tujuan pembelajaran: membuat select statement dalam PLSQL. Yang kedua, membuat DML (Data Manipulation Language) statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Terdapat DDL dan DML statement untuk memodifikasi atau mengambil data dari database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword M menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL (Data Definition Language). Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau webhook. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement untuk umum. Bentuk umum singkat dari select statement adalah select list, into, kemana, from, dari tabel apa, dan where, kondisinya seperti apa. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Dapat kita lihat contohnya. Contoh kedua, menggunakan deklarasi dengan atribut type. Bisa kita lihat pada gambar contohnya dengan menggunakan atribut type. Contoh ketiga berikut, menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Di sini kita bisa lihat sumnya. Ini untuk menampilkannya. Dan yang sini adalah bikin, select, sum, besarnya salary yang ada. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database, digunakan perintah DML, Data Manipulation Language, seperti insert, menambahkan baris baru, update, memodifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang tidak diinginkan, merge, memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan insert. Bikin insert into employee yang berarti memasukkan ke dalam employee berisi nama-nama seperti ini. Berisi kolom. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh perintah update yang ada. Di sini kita mendeklarasikan variabelnya, lalu mengupdate dari tabel employee, melakukan set terhadap salary yang sudah ada, ditambah dengan
salary yang baru yang telah dideklarasikan di awal dengan kondisi where job ID-nya berupa stclad. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Seperti biasa, kita melakukan deklarasi terhadap variabel yang akan kita buat. Kita melakukan delete dari employee, delete from dari tabel employee, di mana where dengan kondisi departemen ID yang sama dengan pdepno, di mana pdepno ini bernilai 10. Menggabungkan baris atau data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Bisa dilihat. Lalu, aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL. Tidak perlu saya jelaskan satu-satu, sudah ada pada gambar, bisa kita lihat pada gambar. Kita lanjut ke SQL cursor. Pada suatu SQL statement diberikan oleh user, pada Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse atau execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL cursor. Nama atribut, kegunaan, bisa kita lihat pada gambar. SQL row count, jumlah baris data yang dihasilkan, bernilai integer. Found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Not found, atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris pun yang dihasilkan. Dan is open selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh dari penggunaan cursor. Lanjut, ringkasan. Telah dipelajari menggunakan SQL statement dalam PLSQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan merge. Terdapat dua tipe kursor, implicit dan explicit. Untuk menguji hasil dari DML statement dapat digunakan atribut kursor SQL row count, SQL found, SQL not found, dan SQL is open. Soal 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam bind variabel gmax depno dan tampilkan hasilnya. Jawab, ini dia jawaban dari saya. Lanjut soal kedua. Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax depno ditambah 10. Jadi 270 tambah 10, 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Oke, kita cerna satu-satu soal yang ada perlahan. Dan ini jawabannya yang telah saya coba. Soal A, gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Pada contoh.
Untuk soal B, di sini agak panjang. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax Depno ditambah 10. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0 atau tidak ada isinya 0. Jadi kita lihat programnya perlahan dapat dipahami. Soal C, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Sangat mudah ya untuk menampilkan data departemen yang baru dibuat tadi. 3. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280. Set location ID 1700. Sangat mudah juga, kita melakukan update saja, kita tinggal update location ID dari departemen ID tersebut. Keempat, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL Token. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Sini jawabannya yang ada. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ricu Ramadhan Ribiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.